Inilah tragedi eksekusi massal di Lapas Cebongan. Tragedi yang pernah membuat Indonesia gempar di tahun 2013. Tragedi ini melibatkan salah satu pasukan TNI paling ditakuti di Indonesia. Detik-detik tragedi ini sangat mencekam. Di tengah malam, di sebuah sel sempit di dalam penjara, terdengar suara rentetan letusan, teriakan, dan jeritan kesakitan. Kemudian disusul cairan merah yang membanjiri seisi sel tersebut. Pada tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 2.20 dini hari, dua anggota Kopassus TNI Angkatan Darat memasuki sebuah tempat hiburan malam atau kafe di Jalan Adi Sucipto, Kota Yogyakarta. Mereka adalah Heru Santosa dan Alen. Namun, kehadiran Heru dan Alen rupanya mengusik geng preman yang sedang berkumpul di halaman kafe tersebut. Geng preman itu dipimpin seorang bernama Diki Ambon. Ketika memasuki kafe, Heru dan Alen bersenggolan dengan Diki Ambon beserta 7 temannya. Hal sepele itulah yang membuat Diki Ambon merasa tak senang. Dia kemudian mendekati Heru dan menanyakan dari mana asalnya. Tahu bahwa Diki Ambon sedang memancing masalah, Heru mengatakan bahwa dia dan Alen adalah anggota Kopassus. Namun mendengar kata Kopassus tak membuat Diki Ambon gentar sedikit pun. Dia malah terus memprovokasi Heru dan Alen hingga akhirnya terjadi adu mulut. Tak ingin masalah lebih panjang, Heru dan Alen mencoba mengabaikan Diki Ambon dan berjalan masuk ke dalam kafe. Namun Diki Ambon terus mengikuti sambil tetap memprovokasi. Hingga akhirnya perkelahian tak bisa dihindari. Karena kalah jumlah, Heru dan Alen terpojok dan dihajar kelompok Diki Ambon. Dan hal mengerikan pun terjadi. Diki Ambon bersama satu temannya memukul botol minuman ke kepala Heru. Tak berhenti sampai di situ, Diki melakukan tindakan beringas dengan menancapkan pecahan botol ke dada kiri Heru. Akibatnya, Heru tumbang dengan cairan merah membanjiri pakaiannya. Namun meski Heru sudah tak berdaya, geng preman itu semakin menjadi-jadi. Mereka terus memukul dan menendang, bahkan melempari Heru dengan botol dan gelas. Setelah merasa puas, geng Diki Ambon segera pergi meninggalkan kafe. Di depan halaman, mereka sempat berteriak-teriak dengan bangga, mengatakan kepada semua orang bahwa mereka telah berhasil menghilangkan nyawa seorang anggota Kopassus. Para pengunjung kafe hanya bisa mendengar dan menyaksikan kejadian itu dengan penuh ketakutan. Mereka sudah mengenal betul siapa Diki Ambon dan teman-temannya. Mereka adalah salah satu geng preman paling ditakuti di Jogja. Sering membuat onar, bahkan tak takut melakukan kekerasan brutal di keramaian. Geng Diki Ambon sering mendatangi tempat hiburan malam. Mereka tak mau membayar, bahkan seringkali meminta uang secara paksa kepada pengunjung lain. Korban mereka sudah sangat banyak. Dan malam itu, Heru sang anggota Kopassus menjadi korban berikutnya. Dalam keadaan terkapar penuh cairan merah, Heru segera dibawa ke rumah sakit menggunakan taksi. Namun sayang, dia kehilangan nyawa di perjalanan. Kabar duka berpulangnya Heru menyebar dengan cepat di kalangan anggota TNI, khususnya keluarga pasukan Kopassus. Namun di sebuah kamp pelatihan anggota Kopassus di Gunung Lawu, kabar itu bukan hanya menjadi duka, tetapi juga awal dari sebuah tragedi mengerikan yang mengguncang seluruh Indonesia. Pasukan Kopassus yang sedang berlatih di sebuah kamp di Gunung Lawu tiba-tiba dibuat gempar dengan kabar berpulangnya Heru Santosa. Apalagi ketika mereka mengetahui apa yang menyebabkan Heru kehilangan nyawa. Tak hanya duka, anggota Kopassus yang ada di kamp tersebut merasakan amarah luar biasa. Seorang komandan di kamp itu menyadari betul jiwa korsa yang dimiliki para anggotanya. Jika seorang anggota Kopassus dilukai, maka anggota lainnya akan turun tangan membalas. Komandan tersebut kemudian mengumpulkan semua anggota Kopassus yang sedang berlatih, meminta mereka menahan diri. Dia mengatakan, para pelaku yang menghilangkan nyawa Heru akan diproses hukum, dan TNI akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Namun meski sudah ditenangkan sang komandan, tetap saja amarah para anggota Kopassus tetap mendidih. Salah satunya dirasakan seorang prajurit bernama Serda Ucok Igor Simbolon, atau bisa akrab disapa Serda Ucok. Meski sudah berusaha menahan amarah, Serda Ucok tetap penasaran mencari tahu informasi mengenai orang yang telah menghilangkan nyawa rekannya. Ketika mendapat informasi yang dicari, ternyata amarah Serda Ucok justru bertambah mendidih. Ternyata, Diki Ambon yang telah menghilangkan nyawa Heru
adalah orang yang sudah lama dicari Serda Ucok. Karena sebelumnya Diki Ambon pernah juga menyerang seorang prajurit TNI bernama Sertus Riono. Ketika itu Sertus Riono sampai dibuat koma berhari-hari. Dan Sertus Riono adalah sahabat dekat Serda Ucok. Bahkan disebutkan Serda Ucok berhutang nyawa pada Sertus Riono karena dirinya telah diselamatkan dari bahaya dalam operasi militer di Aceh. Belum lagi rekam jejak Diki Ambon yang ternyata sangat kelam. Dia pernah menghilangkan nyawa seorang mahasiswa dan juga meruda paksa seorang wanita. Selain itu, ada juga salah satu anggota geng preman Diki Ambon yang diketahui terlibat beredaran obat-obat terlarang. Mengetahui semua rekam jejak Diki Ambon tersebut membuat Serda Ucok tak sanggup menahan amarahnya. Dia mengumpulkan beberapa anggota Kopassus dan mengajak mereka melakukan aksi balas dendam. Hingga terkumpullah 12 anggota Kopassus yang akan mengadili semua kejahatan geng preman Diki Ambon dengan cara sangat mengerikan. Dan bagai sebuah takdir yang tak bisa ditolak, polisi berhasil menangkap Diki Ambon dan kawanannya atas kejahatan menganiaya Heru Santosa hingga kehilangan nyawa. Mereka awalnya ditahan di Mapolda Yogyakarta, namun karena alasan ruang sel yang sedang direnovasi, akhirnya geng preman Diki Ambon dipindahkan ke Lapas Cebongan, Sleman. Ketika pertama kali masuk ke dalam sel, Diki Ambon langsung bercerita di hadapan tahanan lainnya. Dia dengan bangga mengatakan bahwa gengnya telah menghilangkan nyawa seorang prajurit Kopassus. Entah apa maksud Diki Ambon menceritakannya, seolah itu adalah pencapaian sangat hebat. Yang pasti, ketika itu Diki Ambon CS tak menyadari bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sedang bergerak mendekati mereka. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, tepat pukul 12 malam, gerombolan prajurit Kopassus mendatangi Lapas Cebongan. Mereka telah menyiapkan beberapa senpi, diantaranya 3 AK-47, 2 replika AK-47, 1 senpi laras pendek, dan beberapa granat. Mereka mengenakan seragam serba hitam, lengkap dengan rompi dan penutup muka. Ketika memasuki area lapas, mereka sempat dicegat oleh sipir penjaga. Mereka kemudian mengaku berasal dari Polda dan hendak mencari kelompok Diki Ambon. Melihat pakaian yang dikenakan gerombolan tersebut, sipir penjaga tentu saja merasa curiga. Sipir tidak bersedia membuka pintu depan lapas. Namun gerombolan itu langsung mengancam dengan senpi yang dibawa. Bahkan ada yang mengatakan, jika pintu tidak dibuka, maka lapas akan diratakan dan diledakkan. Karena merasa takut, sipir pun terpaksa membuka pintu depan lapas. Hingga akhirnya gerombolan berpakaian serba hitam itu masuk dan dengan cepat menguasai seluruh area lapas. Mereka bergerak sangat taktis, seolah telah terlatih bertahun-tahun menghadapi situasi seperti malam itu. Mereka menyebar ke seluruh wilayah lapas, kemudian menduduki area-area vital, seperti ruang CCTV dan tempat menyimpan kunci sel tahanan. Gerombolan itu kemudian mengambil semua kunci, lalu kembali menanyakan kepada sipir, di mana sel tahanan geng preman Diki Ambon. Didapatkan informasi, Diki Ambon dan teman-temannya ditahan di sel blok A5. Dari balik penutup wajah, Serda Ucok, prajurit Kopassus dari kamp pelatihan Gunung Lawu, memberi kode kepada 2 rekannya untuk bergerak ke sel blok A5. Sementara prajurit Kopassus lainnya yang berpakaian serba hitam tetap berjaga di seluruh area lapas. Ketika sampai di sel blok A5, 2 prajurit Kopassus segera membuka pintu dan berjaga di depannya. Sementara itu, Serda Ucok masuk dan langsung berteriak menanyakan di mana geng Diki Ambon. Saat itu di dalam sel ada 35 tahanan yang hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Mereka sangat ketakutan melihat seorang pria berpakaian serba hitam yang menenteng AK-47. Melihat para tahanan hanya diam, Serda Ucok mengubah pertanyaannya menjadi kalimat perintah. Dengan suara lantang, dia berteriak, "Siapa saja di sel ini yang bukan anggota Diki Ambon, cepat menyingkir." Dengan cepat 31 napi segera memisahkan diri dan hanya tersisa 3 orang yang mengangkat tangan di pojok sel tahanan. Tubuh mereka terlihat bergetar karena ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, Serda Ucok memuntahkan timah panas ke arah 3 tahanan tersebut. Lantai sel tahanan langsung dibanjiri cairan merah. Suara rentetan letusan terus terdengar hingga AK-47 yang ada di tangan Serda Ucok macet. Bersamaan dengan itu, tubuh 3 tahanan ambruk dan terlihat jelas bahwa mereka telah kehilangan nyawa. Serda Ucok kemudian keluar sebentar untuk berganti AK-47
dengan salah satu anggota Kopassus yang berjaga di depan pintu sel. Dia kemudian kembali berteriak, "Di mana yang satu lagi?" Puluhan napi pun menyingkir dan hanya menyisakan satu tahanan yang berdiri di dekat kamar mandi dalam keadaan keringat dingin. Dan lagi-lagi, tanpa sepatah kata pun, AK-47 di tangan Serda Ucok menyalak, memuntahkan timah panas ke arah tahanan tersebut. Tubuhnya pun ambruk sama seperti 3 rekannya yang lain. Setelah memastikan geng Diki Ambon telah kehilangan nyawa, Serda Ucok dan prajurit Kopassus lainnya segera meninggalkan lapas. Sebelumnya, mereka sempat mendatangi ruangan CCTV dan mengamankan semua rekaman. Aksi mereka malam itu dilakukan hanya dalam waktu 15 menit, menggambarkan betapa mereka sangat terlatih dan taktis. Setelahnya, para anggota Kopassus itu memisahkan diri. Ada yang pulang ke markas dan ada juga yang kembali ke kamp pelatihan di Gunung Lawu. Sementara itu, kabar mengenai eksekusi brutal yang terjadi di Lapas Cebongan dengan cepat menjadi headline di semua media di Indonesia. Saat itu masyarakat tidak mengetahui siapa pelaku yang nekat membobol lapas, kemudian menghilangkan nyawa geng preman paling ditakuti di kota Jogja. Dan ketika semuanya berhasil diungkap, Serda Ucok dan 11 anggota Kopassus lainnya yang beraksi di malam itu justru menerima hal yang tidak pernah disangka. Meski sempat menjadi misteri yang membuat masyarakat penasaran, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap siapa pelaku di balik tragedi mengerikan di Lapas Cebongan. Mereka adalah anggota TNI dari pasukan Kopassus. Karena berada di ranah militer, TNI pun mengambil alih proses penyelidikan. Identitas Serda Ucok dan kawan-kawan pun diungkap ke masyarakat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa secara brutal terhadap geng preman Diki Ambon di Lapas Cebongan. Kasus ini pun naik meja hukum. Selama proses sidang, hal mengejutkan dialami Serda Ucok dan kawan-kawan. Mereka justru mendapat banjir dukungan dari masyarakat kota Jogja. Bahkan ada yang sampai rela datang ke pengadilan hanya untuk memberi bunga sebagai simbol dukungan. Masyarakat Jogja merasa terbantu dengan aksi yang dilakukan Serda Ucok dan kawan-kawan. Karena faktanya, setelah kasus di Lapas Cebongan, angka kriminalitas di Jogja menurun drastis. Selain karena geng Diki Ambon telah kehilangan nyawa, nampaknya para preman mulai ketakutan melakukan kejahatan. Bisa jadi, mereka akan bernasib sama seperti geng Diki Ambon. Sementara itu, dalam persidangan terungkap, apa motif dibalik aksi yang dilakukan Serda Ucok dan kawan-kawan. Mereka mengaku nekat menghilangkan nyawa geng Diki Ambon karena ingin menjaga kehormatan Kopassus. Serda Ucok sebagai aktor utama mengatakan, dia sampai gelisah dan tak bisa tidur karena terus teringat kejahatan geng Diki Ambon terhadap 2 anggota Kopassus. Majelis Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta pun menjatuhkan vonis hukuman beragam kepada Serda Ucok dan kawan-kawan. Serda Ucok sebagai pelaku utama mendapat hukuman terberat, yaitu 11 tahun penjara. Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Kopral 1 Kodik juga dipecat dari kesatuan. Kopassus pun memberi pernyataan bahwa mereka marah sekaligus bangga dengan aksi yang dilakukan Serda Ucok dan kawan-kawan di malam mengerikan di Lapas Cebongan.